Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan, sukacita. Amin. Saya akan membacakan satu kisah yang sangat menarik untuk Anda, suami istri, untuk Anda yang mempersiapkan diri untuk membangun hidup keluarga, untuk Anda yang sedang mencari pasangan hidup. Ya, kisahnya sangat menarik. Begini, saya bacakan saja. Seminggu setelah Lauren, putri kami lahir, Boni, istri saya, dan saya lelah sekali. Setiap malam Lauren terus-menerus membuat kami terjaga. Sewaktu melahirkan, Boni mengalami luka persalinan dan harus minum obat penghilang rasa sakit. Ia hampir tidak dapat berjalan. Setelah 5 hari tinggal di rumah untuk memberikan pertolongan, saya kembali bekerja. Ia tampaknya sudah lebih baik. Sementara saya tidak di rumah, ia kehabisan pil penghilang rasa sakit. Bukannya menelpon saya di kantor, ia meminta salah seorang saudara saya yang sedang berkunjung untuk membelikan pil. Tetapi saudara saya tidak pulang dengan pil-pil itu. Akhirnya Boni menghabiskan seluruh hari itu dalam kesakitan sambil merawat bayi yang baru lahir. Saya sama sekali tidak tahu bahwa harinya begitu tidak menyenangkan. Ketika saya pulang ke rumah, ia sangat marah. Saya keliru menafsirkan penyebab kemarahan itu dan mengira bahwa ia menyalahkan saya. Ia berkata, "Aku kesakitan sepanjang hari, aku kehabisan pil, aku menggelepar di tempat tidur dan tak ada yang peduli." Saya berkata untuk membela diri, "Kenapa kau tidak menelponku?" Ia berkata, "Aku meminta kakakmu, tetapi dia lupa. Aku menunggunya sepanjang hari. Aku mesti bagaimana? Aku hampir tidak bisa berjalan. Aku merasa begitu dilupakan." Pada saat itu saya marah besar. Sekring saya begitu pendek hari itu. Saya marah karena ia tidak menelpon saya. Saya marah besar bahwa ia menyalahkan saya, padahal saya tidak tahu ia kesakitan. Setelah saling mengumpat dengan kata-kata kasar, saya pergi ke pintu. Saya lelah sekali, mudah marah, dan telah jenuh mendengarnya. Kami berdua telah mencapai batas-batas kami. Kemudian sesuatu terjadi, sesuatu yang akan mengubah hidup saya. Boni berkata, "Stop, jangan pergi. Aku sangat membutuhkanmu. Aku kesakitan. Berhari-hari aku tidak bisa tidur. Tolong dengarkan aku." Saya berhenti sejenak untuk mendengarkan. Ia berkata, "John Gray, kau cuma sahabat dikala senang. Sepanjang aku bermanis-manis menjadi Boni yang penuh kasih sayang, kau mau mendampingiku. Tetapi waktu aku tidak seperti itu, kau langsung ingin pergi." Kemudian ia berhenti, matanya berkaca-kaca. Nadanya berubah ketika ia berkata, "Sekarang ini aku kesakitan. Aku tidak punya apapun untuk diberikan. Inilah saatnya aku sangat membutuhkanmu. Tolonglah, mendekatlah kemari dan peluklah aku. Kau tidak usah mengatakan apa-apa. Aku hanya ingin kau peluk. Kumohon, jangan pergi." Saya menghampirinya dan memeluknya dalam diam. Ia menangis dalam pelukan saya.
Setelah beberapa menit, ia mengucapkan terima kasih karena saya tidak jadi pergi. Ia mengatakan pada saya bahwa ia cuma ingin merasakan pelukan saya. Pada saat itu saya mulai menyadari makna cinta sesungguhnya, cinta tanpa syarat. Selama ini saya menganggap diri saya orang yang penuh cinta. Tetapi ia benar, saya adalah sahabat di masa senang. Sepanjang ia bahagia dan menyenangkan, saya membalas cintanya. Tetapi kalau ia sedang tidak bahagia atau marah, saya merasa disalahkan dan kemudian melawan atau menjauhkan diri. Untuk pertama kalinya, pada hari itu saya tidak meninggalkannya. Saya tinggal di rumah dan rasanya sungguh istimewa. Saya berhasil memberi kepadanya saat ia betul-betul membutuhkan. Ini terasa sebagai cinta yang sejati. Mengasihi orang lain, mempercayai cinta kami, mendampingi pada saat ia membutuhkan. Saya heran betapa mudahnya bagi saya untuk memberi dukungan padanya kalau saya diberi jalan. Saudara-saudara, wujudkan cinta yang sejati, yang mencerminkan cinta Allah pada Anda, pada saya, pada kita semua, dengan mengekspresikan dan mewujudkan itu pada mereka yang begitu dekat di hati kita, pasangan, keluarga, dan juga kalau bagi saya seorang imam adalah umat yang dipercayakan Tuhan pada saya. Tuhan memberkati kita semua dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh ya, kisah yang saya bacakan tadi adalah sebuah pendahuluan yang saya baca dari buku Men Are From Mars, Women Are From Venus, karangan John Gray. Buku yang sudah lecek, sudah bertahun-tahun saya ulang dan saya ulang baca, tetapi selalu memberi inspirasi bagi saya untuk memahami diri sebagai laki-laki, untuk memahami para perempuan, dan untuk pendampingan pasutri maupun mereka yang mempersiapkan hidup dalam keluarga, hidup perkawinan. Buku ini sudah amat tua, cetakan ke-11 Januari 2003. Mungkin sudah tidak ada di toko, tetapi ini sangat inspiratif. Terima kasih.